Lebih ke versi Stress McDani ya. Dikasih ini, ayo tahu McDani itu icebreaker, saya bilang. Di antara pemain-pemain muda ini, icebreakernya McDani. Jadi sebenarnya calon Tong Komeng itu yang ngajarin saya. Ampun. Kayak callingan itu, Gerbang Setan 2. Wah, amin. Oke. Ya, dan sekarang ya. Hebat ya saya. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu Ngobrol santai di Podcast. podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast dan masih bareng saya Bram Herlambang dan sekarang dengan dua tamu. Sebenarnya nggak tamu sih, saya yang bertamu ini ya ceritanya ke rumah bapak-bapak ini. Ada Pak Toto Hudi, ada McDani. Halo, Bram. Terima kasih sudah berkenan. Ini saya agak takut sebetulnya ya, takut tidak lucu. Kenapa? Komedian. Kalau itu mah pasti soalnya. Tuh kan udah langsung celep gitu. Apalagi kemudian kalau ternyata ngelihat track recordnya Pak Toto Hudi ini cukup banyak ya Pak, film-film komedi yang pernah Bapak besut gitu Pak. Ya, karena saya suka komedi sebenarnya. Jadi dulu kan saya penyiar radio humor. Penyiar radio SK. Iya. Suara Kejayaan tuh satu-satunya radio di Indonesia yang benar-benar mikirnya komedi aja. Di situ dulu pernah ada Bagito, ada Empat Sekawan, ada Warkop juga pernah, ada Patrio, Topik Sapalas. Jadi sebenarnya saya terpengaruh sama mereka. Jadi terbiasa dengan industri komedi memang dari dulu Pak. Betul, dari tahun 90. Cing Abdel kalau nggak salah. Cing Abdel juga dulu penyiar SK. Abdel, Temon, penyiar SK dulu. Terus siapa lagi ya? Yang penyanyi juga siapa? Ada penyanyi Ricky Johannes. Ricky Jo itu juga lucu juga tuh, penyanyi serius tapi lucu. Jadi buat entertainer pada masanya SK itu jadi pintu masuk ya sebetulnya ya. Kalau kita lihat nama-nama besar hari ini. Betul. Jadi mereka itu benar-benar punya rasa bersaingnya cukup tinggi, yang positif ya. Mereka benar-benar, kok mereka bisa lucunya segini? Oh, gue harus lucu segini. Nah, itu dia. Berarti harusnya Pak Toto Hudi nggak usah kita ragukan ya, McDani ya. Ya, betul. Track record-nya panjang nih, mendampingi. Nah, ketika saya diajakin sama saudara Pak Toto Hudi, bukan happy ya. Wah, kalau nggak lucu gimana nih? dulu benar, dulu begitu. Jadi dulu saya pernah jadi produser di radio itu. Dulu produser saya tuh kalau mereka lagi rekaman atau siaran, saya tuh sok begini tuh di belakang meja operator. Saya sok begini. Kalau saya nggak ketawa, mereka pelawak stres. Termasuk Tukul Arwana. Saya tuh begini. Saya bilang, lucu. Saya gitu, sok galak. Tapi emang untuk mereka sebenarnya. Jadi saya ya sempat jadi produser di situ, Mas Marto, produsernya beberapa teman-teman pelawak. Jadi kalau umpamanya lucu, saya kasih lagu. Tandanya itu. Iya, masuk lagu. Kalau nggak lucu, saya diemin tuh, nggak ada lagu. Udah. Sampai mereka keringetan di jauh-jauh bayar. Itu makanya mereka ditempa seperti itu. Betul. Nah, McDani syuting sama Pak Toto masih merasakan tekanan itu tidak? Tekanan itu mah ada. Belum di dalamnya kan pelawak semua juga gitu. Jadi ya tetap, tapi akhirnya komunikasi kan, karena bagaimana agar tidak terlalu tertekan, komunikasi gitu. Tapi ini kan generasinya beda ya. Nyambung nggak jokesnya? Ini kan kadang antar generasi punya style jokes yang beda nih. Ketika McDani bekerja sama dengan Pak Toto. Kebetulan masih nyambung karena saya mencintai komedi itu dari SD ya, maksudnya tuh zamannya Mas Toto dan teman-temannya. Jadi tahu jokesnya kemana itu. Karena sense humor saya itu mau jokes kayak gimana itu ya dapat aja gitu. Gimana cara menyampaikan punchline-nya kan. Yang penting kalau misalnya punchline-nya
kita nggak percaya ke jokesnya pun jadi nggak ketawa. Tapi kalau misalnya punchline-nya di era apapun, si premisnya, si pengantarnya bagus ke punchline-nya, mau punchline-nya tahun 2002, 2002 yang baru, ya tetap ketawa gitu. Dan kebetulan masih nyambung aja terus sama Dan Stoto. enaknya konsepnya di sini memang ada pelawak. Pelawaknya banyak, terus saya selalu menyusun pemain itu sesuai dengan apa yang saya tulis. Kebetulan saya nulis ini. Jadi saya bilang sama beberapa pelawak senior itu, jangan ngelawak. Kayak Ginanjar, kayak Pak Eman, jangan ngelawak. Harus Denny Chandra. Saya bilang jangan ngelawak. Sesuai dengan porsi karakternya dulu. Saya tidak butuh lawakan mereka. Mereka udah terkenal sebagai pelawak. Saya pengen ada sesuatu sentuhan baru. Penonton berharap mereka ngelawak, tapi ternyata mereka mainnya hebat banget. Dramanya dapet, bagus banget. Nah, saya memilih McDanny waktu itu sama produser. Saya bilang, saya butuh icebreaker. Jadi McDanny itu icebreaker. Saya bilang, di antara pemain-pemain muda ini, icebreakernya McDanny. Dia yang akan membawa punchline-punchline lawakan yang akan dibawain si Umi. Jadi itu ada konsep yang harus saya buat. Karena saya udah terbiasa dengan di radio dengan sistem konsep seperti itu. Jadi pemain itu punya porsi masing-masing. Dan kebetulan mereka, pelawak senior itu memang pas. Karena melihat saya, oke, Mas Toto udah biasa begini, mereka ngikutin. Karena sudah percaya. Karena udah percaya. Komeng sendiri, Jarwo sendiri, saya bilang, enggak, gue butuh satu spot panjang, lu sama Opi Kumis. Ini dialognya, lu akan gue bebasin. Plottingnya seperti itu. Nah, McDanny ini icebreaker bagi saya. Di antara anak-anak muda ini, mereka serius. Renaga serius. Rahel serius. Riza serius. Harus ada icebreaker di sini. Ini McDanny icebreakernya. Punchline-nya dapatnya di mana? Di Umi. Nah, itu konsepnya sebenarnya. Jadi sebetulnya Bapak sudah cukup menata semua porsi untuk setiap karakter ya, Pak ya? Udah. Kalau nonton film ini akan kerasa nggak berlebihan kok, si A, si B, si C. Porsi masing-masing. Udah ada porsinya masing-masing. Ya karena udah penulis lama. Bapak ini kalau nonton pecah, udah pokoknya kalau tadi dibilang lawakan tua dan lawakan muda, ini udah kombinasi yang cakep banget. Jangan-jangan ini bridgingnya memang ada di McDanny gitu loh. Itu memang Harus susah. Jadi sebenarnya calon Tong Komeng itu yang ngajarin saya. Ampun. Enggak, karena ya maksudnya Mas Toto tahu bagaimana cara mentreatment aktor ininya, komedinya gitu. Jadi porsinya masih nggak berlebihan. Lihat Umi kan lucu banget ya. Umi itu absurd kadangnya, terus verbalnya gitu. Porsinya pas. Jadi ketika ketemu pocong yang di trailer itu, jadi tidak try to be funny banget. Memang karakternya Umi gitu, dibikin karakternya seperti itu. Jadi yang pocong ngelihat pocongnya tuh yang anjing nggak ada harga diri, masa diajak tepuk tangan ya? Karena kalau misalnya maksain jadi nggak kerasa tuh kita sebagai pocongnya tuh jadi nggak ngerasa. Ini kerasa banget kalau jadi dia udah capek-capek buat ini gitu. Jadi respectin banget. Sebenarnya tantangannya apa buat McDanny kalau main film komedi tapi ternyata dengan proporsi yang pas harus nurut banget sama naskahnya gitu, Mas? Sebenarnya bagi saya yang memang basicnya awalnya stand up, jadi memang harus disiplin sama tulisan. Kalaupun misalnya ada yang enggak, kan sebagai komedian tuh gatal nih, kayaknya lucu di gini ini gitu ya, maksudnya menurut kita, tapi harus dikomunikasikan gitu. Jadi akhirnya kalau masalah naskah tidak masalah, tapi syuting ini itu adalah syuting pertama saya film horor yang ketemu hantu, karena sebelumnya nggak ketemu hantu. Hantu maksudnya properti? Ya maksudnya ketemu dengan hantu di adegannya gitu. Nah ini adalah momen challenge saya karena harus membuat penonton percaya kalau saya takut dengan hantu itu, sekaligus membuat penonton senyum atau ketawa minimal senyum atau ketawa gitu. Reaksi. Ya jadi kan
anjir ekspresi gue harus takut tapi tetap nyeletuk gitu. Itu tuh gimana ya, tapi challenge gitu. Gimana itu akhirnya? Apa susah nggak? Maksudnya kan McDani tahu itu teman sendiri. Ya tahu sih sebenarnya, tahu itu hantu, tahu, dan saya skeptis juga kan sama hal itu, tapi gimana caranya dia mewakili penonton takut tapi tidak lupa untuk tetap berkomedi, itu tuh yang untung ya sutradaranya Mas Toto, jadi mengeksplor dan ininya tuh leluasa. Jadi kalau Mas Toto nggak suka pun Mas Toto akan bilang gitu. Jadinya ya keluarin aja dulu gitu. Realnya tetap ada di Pak Toto. Oh iya pasti itu. Iya. Yes. Saya selalu pengen memberikan kebebasan secara alami ke pemain. Skenario memang ada, tapi saya pengen alami. Mereka tidak buntek dengan menghafal gitu loh. Ya. Artinya kreativitas mereka, interpretasi mereka terhadap adegan itu saya bebasin. Oke. Cuman ada hal yang memang harus saya istilahnya gini, nih loh, McDani, gue siapin propertinya. Nah, lu mau gitu. Gitu. Jadi akan jadi versi McDani ya. One day misalnya diperankan orang ya versi orang lain. Ya. Betul. Lebih ke versi stress McDani ya. Dikasih ini, ayo tahu. Kamu yang biasa lihat McDani kalau mau lihat versi stresnya di film ini. Tapi kocak abis. Kocak abis. Oke. Ini saya masuk ke filmnya Gerbang Setan. Jadi nama judulnya horor ya. Tapi kalau dengan semua jajaran pemainnya adalah komedian, kita nyebutnya apa nih Pak Toto? Sebenarnya bukan horor komedi, tapi komedi horor. Ya, dibalik. Iya, Karena lebih kental komedinya. komedinya. Jadi nanti tergantung penonton melihatnya. Saya selalu yang paling penting adalah storytelling. Jadi itu ya, kalau saya buat film, itu yang membawa penonton akan terus hanyut sampai ending. Kalau kita nggak punya storytelling, penonton pasti akan kabut. Apaan sih? Fondasinya dulu. Fondasinya dulu. Makanya sebuah cerita, sebenarnya kayak judul Gerbang Setan, itu sebenarnya kalau bisa dibilang ambigu ya nggak, ya juga ambigu juga. Cuma saya mau menjelaskan kenapa gerbang setan. Bukan bicara fisik ada gerbang, tapi gerbang itu secara fungsi adalah membuka. Jadi kejahatan lo, kesirikan lo, dosa lo itu bisa membuka, setan-setan itu akan keluar. Itu yang dibilang gerbang. Jadi gerbang itu tidak dilihat secara fisik, ada pintu, ada gerbang, enggak gitu. Jadi secara fungsi kita lihat kejahatan, pemerkosaan, segala macam itu adalah gerbang setan untuk muncul. Nah, di sini adalah sebuah assembly yang bagus banget, yang saya ngerasa gue pengen nemuin sebuah cerita dengan komposisi yang pas. Pelawak-pelawak lama, saya udah janji sama mereka dari awal. Yuk ikut saya, tapi saya nggak mau kalian ngelawak. Saya bilang gitu. Ginanjar, gimana nggak hebatnya sih Empat Sekawan zaman dulu? Siapa sih yang nggak kenal Ginanjar? Siapa yang nggak kenal Eman Empat Sekawan? Dia bilang, tapi jangan ngelawak ya. Siap Mas Toto. Mainnya hebat banget. Dan dramanya pun dapat walaupun dimainkan komedian gitu ya. Meskipun dimain komedi. Makanya saya pengen mencoba, jadi saya punya niatan, nggak tahu itu niatan baik atau sukses atau bisa jadi. Jadi para pelawak-pelawak yang lama ini, yang mereka yang udah nggak dikenal sama Gen Z, ya mungkin orang Gen Z udah nggak mau ngoling mereka, atau stasiun TV udah nggak mau manggil mereka. Saya pengen merubah baju mereka menjadi seorang aktor. Kan napasnya akan lebih panjang. Kalau dia udah, ternyata bagus nih mainnya. Bukan hanya komedinya, tapi dramanya. Mungkin insya Allah nanti main drama bisa, main ini bisa. Itu yang saya inginkan. Jadi saya punya keinginan seperti itu. Tapi kalau pelawak yang masih laku kayak Komeng, Calontong atau segala macam, McDani, udah porsinya tetap ditahan supaya digasnya di situ. Gitu loh. Jadi makanya kalau nonton film ini benar-benar dari awal sampai ending itu pas semuanya. Proporsional.
Karena kayaknya Pak Toto udah ngatur sedemikian rupa ya. Saya udah semuanya, karena saya penulis, saya dapetin pemain-pemainnya. Waktu saya ketemu sama teman-teman Paski, sama Pak Jarwo, wah siapa aja, ini, nggak gue butuh ini, gue butuh ini, gue butuh ini. Selalu saya gituin. Nah, McDenny ini terakhir tanya Pak produser tuh. Gue butuh icebreaker. Saya bilang. Terus Pak produser, Pak Dudi ingat banget, Pak kalau si Dia ngelihat apa gitu ya. ngeliat apa, McDenny, iya ini gue butuh dia. Kayak gitu. Karena saya butuh dia, karena saya udah nonton McDenny dari beberapa film, itu dia icebreaker sebenarnya. Dengan celutukan dia. Casting nih, McDenny. Nggak perlu. Semuanya nggak ada yang casting. Nggak ada yang casting. Casting by Pak Mas Toto. Karena itu yang casting itu cuman Rahel aja. Satu itu Rahel. Iya. Rahel itu karena saya butuh pemain muda yang masih muda, yang lugu, yang nggak tahu pacaran gimana, yang bucin. Saya butuh itu. Saya nemu udah umur 15 tahun. Pas banget udah. Waktu itu. Udah pas banget. Pas. Makanya kalau nonton itu semua porsinya pas. Oke, menarik. Tidak ada yang meleset. Makanya harus ditonton ini film. Iya. Dimanapun juga kalau ngelihat kita memang membuat orang ketawa, tapi kita tidak berlebihan. Oke. Storytelling kita tetap jaga. Saya dapetin Pak Baron Hermanto itu benar-benar seorang aktor. Bisa jadi villain ya. Wah itu Ininya legend. kawakan banget itu. Sekeluarga itu benar-benar aktor. Saya dapetin Pak Baron, saya pegang Pak Baron. Saya bilang sama produser, saya butuh nih tokoh jahat yang main harus orang kuat. Kebetulan saya dekat sama Pak Baron, mainkan ini ya, ini. Siap Mas Toto, saya akan begini-begini. Udah, dia emang aktor, mainnya bagus. Itu Pak Ginanjar benar-benar disakitin. Yang kalau di awal trailer sampai jatuh itu. Iya itu beneran. Itu saya bilang, Mas, Pak Baron, Om, sama gini, Om, tolong kasih kejutan ya buat pemain. Soalnya kalau dikasih kejutan buat pemain itu ekspresinya beda. Oh, dengan janjian. Nggak dengan janjian. Bener. Itu. McDenny dapat nggak kejutannya? Enggak gitu. Dapat yang tiba-tiba ada sesuatu. Dia tuh icebreaker benar. Itu. Bener. Kayak callingan itu. Gerbang Setan 2. Wah, amin. Oke, nggak saya cut kalau gitu. McDenny, jadi udah dipuji-puji nih dari tadi ya. Icebreaker iya, dipilihnya tanpa casting, sudah pakai portofolio ya itu berarti ya. Ancaman sebenarnya pujian ini tuh ancaman. Lebih ke beban. Jadi artinya gimana? Sebagai apa? Saya kalau nonton tuh kayaknya ini bapak-bapak sotoy dari kota gitu ya, lagi selfie. Sebenarnya ini kalau bisa dibilang ini ya Mas, mahasiswa abadi. Ya vlogger. Jadi ya veteran di kampusnya punya teman-teman kan semakin bertahan lama di kampus tuh akan semakin muda teman kita kan gitu. Nah, ketemu lama mereka gitu dan si Diki tuh kalau yang gua rasain dia tuh skeptis tapi penakut gitu di sini. Skeptis hantu. Ya, jadi sebenarnya nggak jauh beda sama gua. Gua tuh kan Nggak percaya tapi takut gimana sih? percaya hantu itu bakal nongol sih, nggak percaya. Tapi takut. Iya, karena mungkin dari kecilnya kan sama film Indonesia udah dikasih Hantu. Ya hantu tuh begini loh, hantu kalau lihat hantu mukanya begini jadi padahal kalau lihat mukanya ya begitu biasa aja tuh. Iya, nggak ada takut-takutnya sebenarnya, tapi perasaan itu masih ada. Nah, Diki pun begitu. Jadi sotoy, sobrani gitu padahal enggak gitu. Jadi di film ini icebreaker itu artinya sosok yang komikal kah atau yang ikut membawa ceritanya juga sih, Mek? Komikal aja sih, sosok komikal, sosok yang dimana ketika ada situasi kayaknya sama lah kayak kehidupan saya gitu ya. Kalau ini kayak ini terlalu serius lah obrolan kayak gitu maksudnya. Baru masuk tuh gua gitu. Iya. Candain dikit lah gitu. Gua nggak mau nih kalau udah terlalu serius endingnya biasanya pahit atau enggak
Biasanya berantem kalau udah terlalu serius. Iya, kalau nggak berantem kan, iya Mbak, gitu. Jadi ya mencoba, apalagi ada Umi, saya gimana caranya nih biar Umi yang jadi punchline besarnya gitu. Saya yang mancing, Umi tuh kalau di lawak tuh kayak yang diinjek-injeknya apa bahasanya Mas? Ya kesetnya dia gongnya di dia gitu. Iya. So, gimana nahan ego kan McDani juga seniornya Umi gitu loh. Maksudnya nahan ego supaya ya Biar Umi yang lucu, Gitu. biar Umi yang lucu gitu. Wah itu mah memang harus ya untuk sebuah grup ya, sebuah apalagi untuk film kan bukan kita yang harus lucu, tapi filmnya yang harus lucu gitu. Jadi ego itu mah ada pelajaran paling utama di dunia komedi lah ya. Nah kecuali ketika saya sendiri, baru tuh harus dimunculin tuh. Umi nggak ada nih, misalnya ada adegan, Umi nggak ada, saya harus ketemuan tuh. Nah di situ tuh gimana caranya saya harus lucu banget gitu. Tapi kalau Umi ada, biar Umi nih yang lucu gitu. Jadi secara tidak langsung tidak ada kesulitan untuk menahan ego itu. Jadi sudah kayak otomatis aja rem gitu. oh karena sudah diberikan panduannya Pak Toto ya Itu tadi. kan lebih mudah lagi. Silakan Umi, kamu melucu, saya santai. Gitu nggak ada beban jadi. Jadi kalau adegan berdua serahkan Ya beban. Umi, ayo Umi, kamu lebih lucu. Kamu lucu banget ya Umi gitu. Biar ini beban Tapi diri. ada adegan berdua yang memang mereka dialognya intens banget berdua. Marah main saut-sautan. Enggak. Komedinya. Main kata-kataan dan itu lucu banget. Kerasa gitu. Si Umi nggak mau ngalah, ini nggak mau ngalah, udah. Jadi ributnya jadinya lucu. Natural. Karena ininya kan masuk ke perannya. Iya. Masuk ke perannya. Satu sisi lain saya suka Umi, satu sisi lain Umi suka saya, tapi kita dua-duanya benci, gengsi Iya. gitu lah. Iya, makanya kontradiktif banget. Oke. Ini seperti menjadi project yang spesial. Saya dengar Pak Toto juga comeback-nya di film ini ya. Iya, betul. Jadi sebetulnya orang akan bisa melihat apa sih Pak di film ini dengan nama seorang Toto Hudi gitu loh. Iya, jadi dulu tahun 2007, sebenarnya tahun 2007 pertama saya buat film horor komedi. Sebenarnya film horor komedi itu udah lama banget saya impikan waktu film Susana. Aduh, tahun berapa ya? Susana dulu ada 90, bokirnya, ada Anen di situ. Jadi kalau film Susana yang saya tonton sebenarnya bukan Susananya, justru bokir sama Anen. Icebreaker-nya, ya. Icebreaker-nya. Nah, Iya. itu dia yang kapan ya gue bisa buat film kayak gitu loh. Jadi kalau film horor komedi itu sebenarnya udah lama Dari banget. dulu, ya. Dari dulu udah ada. Cuman untuk yang istilah zaman now anak muda itu tahun 2007 saya buat dengan balutan horor juga. Dulu pemainnya Reza Rahardian waktu itu. Reza tuh pertama kali main film itu di film saya. Film horor. Jangan-jangan Bapak ada di dalam buku 20 tahunnya Mas Reza? Ada. 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 Kemarin saya diundang Horror Reza. movie, kan? Iya, betul. Ya, terima kasih Reza masih ingat saya ya, Ja. Jadi di bukunya dia ngucapin terima kasih. Emang orang yang pertama saya diundang, datang, saya ngobrol. Nah, itu pertama kali Reza Rahardian main di film. Itu di film horor saya. Dan itu waktu itu emang meledak. Nah, karena saya dari dulu ditawarin film horor drama, aduh apa ya drama gitu loh. Kayaknya gue takut gue boring, gue takut gue nggak bisa ngelakuin sesuatu. Nah kalau film horor, film komedi, saya tuh bisa kayaknya dunia saya lebih luas gitu loh. Nah akhirnya di Gerbang Setan ini ada penawaran menarik gitu loh. Oke Mas, lo akan dapat begini. Saya mau, oke saya balik lagi. Saya usahakan dengan yang terbaik. Karena kalau saya balik lagi harus lebih bagus dari sebelumnya. Betul, setuju. Penyesuaiannya gimana Pak? Zaman berubah, cara berkomedi juga pasti berkembang. Pak Toto gimana? Nah itu benar. Jadi saya tahu saya orang zaman old dulu. Makanya saya butuh icebreaker sebagai McDani, saya butuh Umi Query untuk mewakili genset-genset itu. Nah, untuk mereka pelawak yang jadi di sini bisa dibilang gini, ada pelawak 3 generasi sebenarnya. Iya.
Yang pertama itu Empat Sekawan, And the Gang. Terus yang kedua itu pelawak-pelawak yang sekarang lagi masih naik. Ada Abdel, Calontong, ada Komeng, Akbar. Yang ketiga itu pelawak-pelawak baru ini, Mike Dhani, Umi Query. Jadi ada 3 generasi gabung semuanya. Dan itu formulanya pas, semuanya pas. Jadi tidak, artinya saya kan juga ingin merangkul teman-teman dari stand up, teman-teman dari pelawak. Saya tidak ego menanggung orang dulu, gue harus pakai pelawak doang gitu, nggak gitu. Jadi saya merangkul semuanya demi sebuah karya yang bagus, yang bisa ditonton semua generasi. Jadi cocok ya semua. Betul. Penontonnya, targetnya pas gitu. Tapi sebenarnya komika kan juga kategori komedian dong. Iya betul, memang komedian. Oh, Mas Akbar kan juga juara 2 Suci sih. Betul. Bahkan Calontong pun akhirnya masuk ke dunia stand up komedi juga, Metro TV kan. Cing Abdel juga gitu. Betul. Jadi sekarang semuanya sudah blend ya. Seharusnya ya kita nggak bisa misahin. Iya. Betul sekali. Sebenarnya semua tuh udah ngeblend. Bedanya cuma satu. Dari lawak kalau komedi semua dari dulu. Lawakan sekarang sama dulu itu, dulu banyak grup lawak, sekarang nggak ada. Bedanya itu doang. Udah, kalau sekarang tuh ya mereka stand up sendiri-sendiri. Udah nggak ada grup lawak. Saya ngeliat perkembangan itu, ya udah emang bukan zaman. Iya. Gitu loh. Tapi grup kayak GJLS misalkan atau agak lain itu kan grup juga, Pak. Mereka bukan grup lawak sebenarnya, bukan grup ngelawak khusus grup. Iya. Dulu kan kayak Jayakarta Group, Warkop, Bagito, Empat Sekawan, itu kan grup. Meskipun ada materi-materi monolog seperti stand up mereka, tapi mereka disebutnya grup. Nah, kalau saya ngelihat secara pressure itu sebenarnya lebih tertekan orang-orang stand up. Karena mereka ngebangun sendiri, ngelawak sendiri, ngemuntahin sendiri, nyari kaset sendiri. Dibanding kalau grup ya, kalau grup kan enak, ini nggak lucu ditimpain ke sini, ini sini. Jadi di situ. Jadi sebenarnya kalau dibilang perbedaannya ya cuma satu, dulu grup lawak, sekarang sendiri-sendiri. Artinya tapi di film ini Bapak pengen ngecampurin semua. Pengen, bener, pengen artinya udah deh coba di luar sana kita lihat loh, ini komedi loh. Kita bukan oh ini stand up, saya nggak mau itu. Saya pengen tuh, saya juga sempat kenal sama Ajis Doaibu. Orangnya humble, orangnya baik kok. Artinya mereka tidak mengkotak-kotakan. Mereka merasa diri mereka ya udah gue komedian, gue pelawak. Nah itu yang saya pengen. Oke yuk kita nyatu yuk gitu loh. Cuman namanya pasar ya. Kalau pasar tuh kita nggak bisa ikut campur. Gue suka stand up daripada belum mau. Wah kita udah nyerah kayak gitu. Tapi biasanya kan sekarang semakin banyak pasarnya. Tinggal kita cari pasarnya gitu. Betul. Mudah-mudahan di film ini mereka akan aware gitu. Oh ini ada stand up-nya, ini ada pelawaknya, ini ada ininya. Saya pengennya seperti itu. Harapannya Bapak sebagai sutradara, saya nyebutnya kreator kali ya, lebih tepat ya. Bapak nulis iya, eksekusinya iya. Sebenarnya kalau Mas Bram, ini saya bocorin di sini. Dia ini yang mengatur politik di Indonesia. Semuanya yang jadi presiden. Kamu jangan dulu jadi presiden ya, pasti kamu pas di sini. Kamu ketua partai aja. Ini sebenarnya. Makanya Mas Komeng jadi legislator ya. Iya, ini yang ngatur Mas. Dan sekarang Mas Toto yang ngatur sebenarnya. Beliau di belakang. Hebat ya saya. Harapannya penonton akan dapat apa sih Pak setelah nonton Gerbang Setan, Pak Toto? Premisnya sih satu pasti yang namanya Gerbang Setan itu karena di sini digambarkan kesirikan, kezoliman, semuanya itu akan mengeluarkan sifat-sifat manusia, setan-setan itu. Gerbang itu jangan dinilai secara harafiah bahwa itu fisik, tapi secara fungsi aja. Adalah tempat membuka sesuatu untuk keluar.
Jadi ya saya berharap bahwa ini hiburan yang ada value-nya, karena kejadian di sebuah desa nyata di daerah Jawa Tengah itu jadi inspirasi saya. Oh, ada kejadian aslinya? Ada aslinya. Jadi ada sebuah desa yang hilang dalam semalam. Oke. Entah itu faktornya adalah alam atau emang sesuatu. Jadi emang kejadian itu. Itu sorry, folklore kah atau kemudian Enggak, itu kisah nyata. kisah nyata ya? Itu kisah nyata. Tepatnya di daerah Wonosobo. Jadi itu ada kejadiannya mirip banget. Ada orang-orang lagi pesta, mabok-mabok lah, inilah segala malam itu juga mereka semacam kayak gempa kegulung, hilang satu malam. Bisa dicari kalau di Google pasti ada. Oke. Gitu. Dan itu inspirasi untuk Gerbang Setan. Betul. Ya? Inspirasinya itu baru saya tuangkan bagaimana saya membuat ini menjadi horor dan komedi. Oke. Ah, itu nggak gampang sebenarnya. Dengan segala beban tadi kalau bilang. Oke, terakhir Mac Denny. Jadi orang nonton film ini dapat apa sih, Mac? Yang jelasnya dapat tawa, dapat horor yang cukup mencekam juga gitu. Semuanya kayaknya yang diharapin orang ketika isinya semua pelawak pasti dapat tawanya nih. Tapi di satu sisi lain kan sekarang lagi ngejar tuh horornya sebenarnya gitu. Pengen rasa takut tuh dibaluti dengan, kan kalau takut terus sekarang capek kita nonton ya. Takut udah capek banget udah itu. Nah, ini ada tawanya, jeda gitu, ada dramanya. Jadi harapan saya semua penonton yang datang untuk nonton ini merasakan semua perasaan yang mungkin belum pernah kamu rasakan. Yeay, Yoi, keren. oke. Gerbang Setan 17 Juli ya. 17 Juli ya di seluruh bioskop Indonesia. Siap, terima kasih banyak Mac Denny. Saya terima kasih Mas Bram. Sama-sama, Ya. Mas Mungkin Bram. kita bisa ngobrol lagi soal perjalanan komedi kayaknya ya. Siap. Ya, sebenarnya ini nih, kenapa Mas Toto tidak mau pakai baju hitam tuh ada ceritanya, nanti bakal jadi film. Tunggu. Gak ada, bukan di film, ini kisah nyata. Kalau dia pakai baju ini, bakal sesuatu terjadi dan itu fakta dan nyata. Apakah tidak boleh dibocorkan di sini? Nggak tahu, Mas Toto mau dibacain nggak? Jangan. Jangan. Di film ya. Ya, Siap. harus di episode berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode mendatang. See you. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung Ngobrol santai di podcast. Yeay!